朋友你好吗？我叫 Kenny Austin. Teman-teman apa kabar? Nama saya Kenny Austin. Pemirsa, nama Kenny Austin belakangan kian melejit sejak bermain di sinetron RCTI berjudul Cinta Yasmin. Kenny yang berperan sebagai Dr. Romeo bermain apik ketika dipasangkan dengan aktris Amanda Manopo sebagai Yasmin. Namun siapa yang tahu jika perjalanan karir aktor asal Medan, Sumatera Utara itu tak mudah diraihnya. Ya emang pasti harus belajar lah. Awal-awal juga pasti nggak langsung yang luwes, banyak teknik yang masih belum dikuasai gitu. Jadi sempat juga belajar latihan acting, ada ngambil kelas acting. Dan kalau buat aku sebenarnya ya belajar acting itu, belajar di luar tuh 30%, 70% itu pasti di lokasi lah. Di lokasi. Ya berarti mulai dari 2016 awal sampai sekarang. Aku sih pasti ada sedikit pressure, tapi justru itu yang aku jadikan sebagai pemicu semangat sih. Karena aku yakin masing-masing orang yang memerankan satu peran itu pasti punya karakter yang berbeda gitu, cara pembawaan yang berbeda. Jadi aku rasa aku nggak harus nyamain dengan Ice gitu-gitu. Iya, aku nggak harus sama dengan tokoh lain toh. Di sini kan emang perannya psikiater dan aku punya versi aku gimana cara bawainnya. Ya aku mainin seluas mungkin aja gitu. Justru kalau aku ngerasa kalau misalnya aku terlalu mikirin soal pressure-nya untuk bisa menyamain atau apa, hasilnya akan kurang maksimal sih. Pasti sih netizen ada aja yang nge-tag gitu kan. Kalau misalkan lagi free, lagi santai, ya aku sering scroll Instagram gitu. Ya sering lihat beberapa cuplikan-cuplikan adegan itu. Aku sih cukup senang lah dari soundtrack, semuanya juga menurut aku oke. Dan yang pastinya juga aku senang penonton kadang bisa memberikan sedikit kritik, ya which is aku terima-terima aja sih sebenarnya. Dan aku mencoba untuk belajar untuk maksudnya kayak jadiin bahan pertimbangan, mungkin di sini harus diperbaiki, di situ harus diperbaiki. Itu nggak masalah sih. Dan banyak juga yang suka, aku bersyukur, berterima kasih. Ya artinya mereka emang penonton setia lah. Karena waktu beberapa kali meet and greet juga aku sempat shock, kayak mereka tuh tahu hari ini episode berapa, besok episode berapa. Sedangkan aku sendiri sebagai seorang pemainnya kadang aku tuh lose track gitu karena di lokasi mulu kan. Kenny mengaku jika perjalanan karirnya cukup berliku. Berawal dari ajang mencari bakat pria-pria macho versi minuman kesehatan yang mengharuskan memiliki tubuh atletis, membuat Kenny melakukan sejumlah persiapan agar bisa tampil dalam kompetisi dan memamerkan bentuk tubuh maconya melalui olahraga secara teratur. Ya nggak boleh bosan, emang kalau untuk diri sendiri, kesehatan sendiri ya emang harus lakuin. Cuma kan ini kan ya aku lakuin juga kesehatan aku sendiri, sama dong. Tapi ini tuh buat aku lebih fun aja dan aku ada komunitasnya gitu. Bukan hanya olahraga, penyuka singlet kala berolahraga ini mengaku menjalankan diet ketat dengan pola tidak makan makanan asin dan manis. Hasilnya, tubuh penggemar budaya Bali itu terbentuk sesuai dengan keinginannya. Bahkan, sukses menempati posisi 10 besar pada saat mewakili Indonesia pada ajang Master International 2015 dan meraih penghargaan kategori Best National Costume Mr. Plaza de Norte dan Mr. Vertex. Sebenarnya skill handstand itu kan nggak instan, itu orang latihan bisa berbulan-bulan. Ya aku baru 4 bulan 5 bulan sih, aku masih belum bisa nge-hold gitu, dan itu emang sangat susah. Makanya sebenarnya salah satu lifetime bucket list aku di hidup aku tuh aku pengen bisa handstand, bisa master handstand skill. Sukses dalam kompetisi sebagai runner-up pertama tahun 2014, Kenny Austin memilih untuk menyelesaikan kuliah. Setelah itu, ia kembali ke Jakarta mengikuti tawaran sebagai model. Kenny mengaku sempat khawatir menerima tawaran itu lantaran ia merasa tak memiliki dasar sebagai model. Setahun di Jakarta, Kenny mengaku sempat merasa hopeless karena dunia model dianggapnya kurang menantang. Lantas benarkah Kenny kala itu berpikir untuk beralih ke dunia kerja kantoran?
sempat setahun lah di Jakarta, coba dulu di modeling. Waktu itu ya bisa dibilang kurang masuk lah, karena dari secara tinggi badan aja kalau modeling di Jakarta aja itu untuk cowok waktu itu ya amannya 183 cm tinggi badannya. Sedangkan kalau saya sendiri itu cuma 176 cm, ya kebanting lah tingginya sama yang lain. Setahun nyoba itu sepertinya bukan jalannya lah. Aku ngerasa begitu. Akhirnya dikasih kesempatan untuk cobain acting. Pertama kali projectnya itu 2016 awal. Impian Kenny Austin menekuni dunia hiburan akhirnya tercapai setelah sebuah agensi menawarinya sebuah peran dalam dunia akting sekitar tahun 2015. Walhasil, sejak tahun 2015, wajah Kenny Austin menghiasi sejumlah judul film pendek, serta serial televisi di Indonesia. Pada kesempatan ini, Kenny Austin sempat beradu akting dengan Indah Permatasari, Ranti Maria, serta sejumlah artis wanita top lainnya. Lantas, apa yang mendasari Kenny Austin akhirnya terjun ke dunia hiburan? Walau ia seorang sarjana teknik, seperti apa dukungan dari orang tuanya? Ditawari screen test waktu itu. Sebenarnya sebelum project ini juga sebenarnya harusnya aku di jalan project yang lain dengan MNC juga waktu itu. Dengan director yang sama juga, Pak Dodi waktu itu. Tapi akhirnya nggak jalan waktu itu karena mungkin dari secara konten cerita tidak di-approve kali ya. Aku juga nggak tahu secara teknisnya gimana. Sampai akhirnya beberapa bulan kemudian ditawari lagi. Cuman yang ini sih waktu itu posisinya udah fix. Katanya pemainnya Amanda sama Kamue, si Kak Samuel. Terus katanya sih ceritanya cinta segitiga gitu. Jadi ada satu karakter yang masih belum ketemu. So aku pikir bisa nggak ya, maksudnya udah lama sih nggak stripping juga kan. Jadi ya udahlah, cobain aja. Screen test waktu itu juga sebenarnya perannya bukan Romeo waktu itu. Sebenarnya perannya Rangga. Aku masih ingat banget waktu itu tuh masih perannya tuh businessman. Jadi bukan seorang psikiater. Karena waktu itu psikiater harusnya, seingatku itu emang Kak Samuel gitu. Cuma sering berjalannya waktu, ceritanya berubah juga, ya banyak revisi segala macam, akhirnya jadi aku yang dapat peran psikiater itu. Teranyar sinetron Cinta Yasmin besutan MNC Picture dan tayang di RCTI beradu akting dengan Amanda Manopo dan Samuel Zilguin. Dalam serial Cinta Yasmin, Kenny Austin dan Amanda Manopo juga sering menampilkan adegan yang membuat baper penggemar mereka. Lantas seperti apa sosok Kenny Austin menurut Samuel Zilguin? Dia orangnya nggak banyak ngomong ya, tapi kalau diajak ngobrol nyambung, orangnya baik, asik, seru. Terus gue juga kan maksudnya dia juga ada usaha, jadi kita suka ngobrolin soal bisnis gitu. Jadi ya ngobrol sama dia nyambung gak ada masalah, anaknya juga asik, baik kok. Meskipun ini pertama tapi oke kok dia. Ini pertama, rata-rata baru pertama sih, kecuali jadi nyokap gue. Yang jadi nyokap gue dia dari 2005, 2012 udah, terus sama ini. Oke kok, nggak ada masalah. Iya semua di sini profesional kok, orang-orangnya niat kerja semua sih, gitu. All the best. So far so good lah. Dulu aku pernah satu project sama Amanda juga, tapi ya emang jarang satu frame sih. Emang plotnya nggak sama dia. Tapi kali ini plotnya kan benar-benar lengket sama dia. Nggak ada masalah lah. Dia seorang aktor yang profesional juga. Dia tahu harus ngelakuin apa, jadi buat aku tuh lingkungan kerja enak aja gitu. Dan cara ngebangunnya sih buat aku sih nggak ada special treatment seperti apa. Kita ketemu tiap hari di lokasi, kita ngobrol, itu secara otomatis akan kebangun secara tersendiri kok. Kita share, kalau di set kita suka diskusi, ini enaknya diapain nih adegannya. Kalau misalkan di penulisan misalnya ceritanya kayak kurang klik ya kalau misalkan kita ikutin naskah gitu, kita ubah dikit ya gitu ya, kita suka diskusi itulah untuk supaya adegan itu terlihat lebih ngalir aja.